siang semuanya, selamat datang kembali di podcast Just Tip, jawaban seputar ilmu pendidikan. Saya Eugenia Elsa, dan hari ini kita akan hadir dengan sebuah episode yang sangat penting bagi para pendidik, orang tua, dan pemerhati anak usia dini. Pendidikan inklusif, sebuah konsep yang indah di mana semua anak tanpa terkecuali belajar bersama dalam satu ruang yang sama. Namun pertanyaannya, apakah kehadiran mereka sudah benar-benar bermakna ataukah masih sebatas ada tanpa benar-benar terlibat? Hari ini kita akan membahas bagaimana manajemen kelas inklusif bisa menjadi kunci untuk menjawab tantangan tersebut. Dan untuk membedah topik ini, telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Inilah beliau, Ibu Rinda Nikenindiana Sukamto, MPD. Sebelumnya, ini mungkin saya mau mengenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Jadi perkenalkan nama saya Rinda Nikenindiana Sukamto. Saya backgroundnya S1 itu saya sama nih kayak kakaknya, ambil di pendidikan anak usia dini di Universitas Negeri Tanjung Pura. Nah, lalu saya lanjut lagi mengambil jenjang S2 itu di Universitas Yogyakarta, tapi tetap sama di pendidikan anak usia dini. Nah, sebelum saya melanjutkan untuk ke S2 itu, saya juga pernah mengajar di sekolah inklusi di Pontianak, di sekitar Pontianak. Lalu setelah S2, saya lanjut lagi saya bekerja di sebuah klinik di Pontianak kira-kira ya sekitar 3 tahunan ini. Jadi ya sudah lumayan banyak lah gitu saya dapat ilmu dari anak-anak. Nah, bahkan anak-anak inklusif ini yang sekolah di sekolah inklusif itu banyak memberikan saya ilmu. Nah, jadi bukan hanya kita, tapi anak-anak yang hebat ini juga memberikan kita ilmu. Seperti itu. Yang luar biasa ya, Bu. Baik, sebelum kita masuk ke topiknya, saya sedikit kepo nih, Bu. Ada nggak sih pengalaman yang paling membekas saat Ibu mengelola kelas inklusif? Saya ini kan sebenarnya kalau di sekolah itu saya di sekolah inklusif itu hanya beberapa bulan sih. Saya lebih banyaknya itu kan di tempat terapi. Nah, tapi yang beberapa bulan itu menurut saya sih ada tantangannya sendiri. Apalagi kita itu harus melihat lagi nih dari sisi anaknya. Contohnya, misalnya kita lihat kemampuan anak sudah sampai mana. Nah, jadi memang untuk anak itu berbeda-beda biasanya. Apalagi kan ini inklusif kan, dia eksklusif lah ya untuk anak-anak berkebutuhannya ini. Baik Ibu, kita mulai dari yang dasar dulu ya. Ya. Kan banyak yang mengatakan bahwa manajemen kelas itu menjadi kunci dalam keberhasilan pendidikan inklusif. Menurut pandangan Ibu, mengapa hal ini begitu penting? Itu karena jika gurunya tidak bisa memanajemen kelas dengan baik, maka anak ini akan cenderung terabaikan. Nah, makanya anak-anak ini harus masuk yang sekolah inklusif, bukan sekolah umum. Nah, kan kalau sekolah itu inklusif, otomatis gurunya juga mendapatkan pelatihan tentang anak berkebutuhan. Nah, ini, jadi dasarnya ini sebenarnya kan di gurunya ini ya. Nah, jadi gurunya ini harus paham dulu bagaimana cara mengelola kelas atau memanajemen kelas dengan benar. Nah, lalu imbasnya bisa ke anak-anaknya ini. Dan memang karena ini anak-anak yang eksklusif ya, dia punya berkebutuhan khusus, jadi kita juga memberikan dia sesuatu yang berbeda juga daripada anak-anak yang lainnya. Jadi balik lagi ke gurunya seperti apa, dan memang harus ada seperti pelatihan dari dinas
ke guru-guru ini. Jadi guru-guru ini pun paham bagaimana caranya. Jadi dilihat lagi ke anak-anaknya ini kebutuhannya seperti apa. Karena berbeda-beda. Seperti itu. Jadi bukan hanya soal menerima semua anak ya Bu, tapi bagaimana guru mampu mengelola kelas agar semua anak merasa nyaman dan bisa berkembang. Seperti itu ya Iya, Bu. benar. Nah, makanya kan di sekolah itu biasanya juga dibatasi ya. Yang saya tahu itu biasanya kuota hanya 2 anak dalam 1 kali penerimaan. Nah, itu pun kenapa 2 anak? Karena kalau terlalu banyak, ya juga nggak ketangani juga kan. Nanti jadi cenderungnya abai lagi. Gitu. Nah, teman-teman, ini menjadi pengingat bahwa kelas inklusif membutuhkan perencanaan dan strategi yang matang, bukan hanya niat baik semata. Baik, kita lanjut ke topik berikutnya, Bu. Sekarang kita masuk ke hal yang teknis ya, Bu. Bagaimana cara mengatur tata kelas agar ramah untuk semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus? Baik, ini sepengalaman saya ya. Nah, jadi kan saya itu sebenarnya basicnya di tempat terapi. Tapi saya beberapa kali ada meninjau langsung ke sekolah. Jadi anak yang saya pegang di tempat terapi, saya pantau juga dia di sekolahnya. Dan kebetulan anak ini punya shadow teacher. Nah, shadow teacher ini kan untuk membantu anak tersebut kan secara individu. Nah, biasanya guru meletakkan anak ini di depan, di paling depan atau di paling belakang. Nah, agar anak ini cenderungnya fokus. Kalau dia punya shadow teacher, itu biasanya taruh di belakang. Nah, tapi kalau dia nggak punya shadow teacher dan cenderungnya masih kesana kemari atau masih agak susah diatur, itu diletakkan di depan, di dekat guru. Jadi secara tidak langsung guru bisa memantau nih. Nah, jadi kan nggak yang ke dia terus kan, tapi kan kebetulan gurunya di depan, jadi lebih enak juga gitu untuk diatur. Karena memang balik lagi ke kondisi anaknya. Jadi misalnya nih ada anak dengan gangguan konsentrasi atau SID atau HDHD. Nah, itu kan dia gangguan pada fokusnya. Nah, jadi kalau guru pas di depan anak ini, guru bisa lebih negur. Jadi kayak misalnya, nanti dia udah mulai nih kemana-mana nih. Nah, kadang-kadang nih, anak-anak nih suka berhayal. Nah, kalau dia udah berhayal, hilang nih apa yang diperintahkan. Nah, makanya kalau tegur sekali, jadi misalnya bilang, kerjakan. Udah, nanti dia ngerjain lagi. Seperti itu. Menarik sekali. Berarti tata ruang kelas itu harus fleksibel ya, Bu. Aman dan Ya, mudah diakses oleh semua anak juga. Nah, ya kalau benar. untuk alat peraga edukatif atau APE, bagaimana cara guru bisa menyiapkan APE yang adaptif tanpa harus mahal, Bu? Sebenarnya kalau untuk guru ya, kalau untuk guru sih pakai media gambar nggak bisa. Nah, kalau gambar kan tinggal di print ya, jadi nggak terlalu mahal juga. Dan memang cenderungnya anak-anak seperti ini tidak bisa diperintahnya banyak. Jadi nih misalnya ada gambar sedang makan. Nah, bisa tuh guru itu nanti diceritain misalnya gambar tentang apa, di sini ada apa, tapi pakai kata-kata yang sederhana. Jadi tidak hanya APE ya, APE. Nah, tapi juga bagaimana cara guru berkomunikasi sama anak. Karena anak-anak ini tidak bisa diperintah banyak. Kayak kita kan kalau ngomong gitu ya. Nah, kalau anak ini nggak bisa. Jadi misalnya nih kita perintahkan lihat, atau misalnya kita bilang ini matahari, udah cukup. Kalau pada anak umum kita bisa cerita nih, oh ini ada mataharinya besar, ada garis-garisnya. Nah, itu pada anak umum. Nah, jadi balik lagi tidak hanya APE-nya, tapi bagaimana cara guru menyampaikan. Kalau dari sisi APE-nya sih bisa bisa pakai gambar-gambar sederhana. Nah, itu kan juga biasanya kami pakai di tempat terapi. Nah, seperti itu. Oh, berarti ini penting
sekali ya Bu, bahwa kreativitas guru itu menjadi kunci dalam menciptakan pelajaran yang inklusif. Ya, benar banget. Baik Bu. Eh, Lanjut ke ini yang sering menjadi tantangan di lapangan. Bahwa dalam satu kelas kemampuan anak itu kan sangat beragam ya Bu, bermacam-macam. Ya. Nah, bagaimana caranya agar satu kegiatan bisa tetap diikuti oleh semua anak yang beragam ini? Mungkin guru, ya balik lagi ya, guru itu kata kakak kan tadi harus kreatif. Ya, kreatif. Nah, jadi gurunya yang harus mencari nih apa sesuatu yang menarik nih buat si anak dan bisa dilakukan. Itu kan mau secara bersama ya, karena memang anak-anak ini tidak bisa disamakan dengan anak-anak pada umumnya. Carilah kegiatan yang gampang untuk anak-anak ini, tapi bisa dipakai semuanya gitu kan ya. Nah itu jadi misalnya bisa juga kasih permainan sederhana deh, misalnya nih untuk anak-anak ini, entah misalnya misalnya dalam olahraga itu ya kayak ada permainan ambil bola nanti dioper ke temannya. Nah ini nih anak-anak seperti ini bisa dia untuk melakukan. Jadi cari permainan yang mudah. Jadi misalnya kayak permainan yang oper bola, atau misalnya kayak berhitung sederhana menggunakan benda-benda. Nah jadi balik lagi anak-anak seperti ini kan dia itu cenderungnya yang real. Nah jadi guru coba pakai benda-benda real untuk dipraktekkan seperti itu. Jadi nggak cuman bercerita atau apa, karena kalau cerita ini sangat sulit untuk anak-anak seperti ini. Jadi kasihlah materi pembelajaran atau apa yang dia pakai media yang real. Jadi kan anak-anak yang biasa bisa, yang khusus juga bisa. Nah, seperti itu sih. Berarti langsung ada pengalaman langsung ya, tidak hanya materi yang didengarkan. Iya benar, karena anak-anak ini nih dia tuh harus melihat. Nah jadi kalau dia melihat, oh dia ada gambaran. Tapi kalau kita cuma ngomong tuh dia nggak bisa. Nah itu kecuali yang udah tinggi gitu ya. Nah kemampuannya sudah tinggi itu pasti bisa. Tapi kalau yang masih di bawah, dicoba terus untuk realnya dulu. Kalau realnya udah dia paham, baru bisa. Jadi anak ini harus dapat konsepnya udah dapat, naik lagi dia bisa. Nah, seperti itu. Baik Bu, luar biasa. Ini membuka wawasan bahwa suatu kegiatan itu bisa memiliki banyak cara belajar untuk setiap anak. Benar. Baik Bu, kalau dalam pendidikan inklusif sendiri, kolaborasi dengan orang tua itu menjadi sangat penting kan Bu? Ya benar. Bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif agar stimulasi di sekolah sejalan dengan di rumah? Oke. Nah mungkin ini bisa jadi guru itu memberikan sebuah laporan. Jadi kan ini biar berkesinambung ya antara di sekolah dan di rumahnya. Jadi ya guru menyampaikan misalnya ada laporan nih hari ini belajarnya apa, misalnya belajar berhitung atau belajar membaca. Nah ini guru harus berbicara langsung dengan orang tua agar tersampaikan maksud dan tujuannya. Nah sama juga misalnya saya di tempat terapi itu dari selesai terapi itu lanjut lagi kita komunikasi dengan orang tua. Nah jadi biar disampaikan, atau misalnya juga bisa dikasih buku penghubung nih. Jadi misalnya di buku itu udah ditulis nih hari ini belajar tentang apa, kekurangannya apa, dan harus yang diulangin itu apa. Karena anak seperti ini dia pengulangannya harus terus nih sampai dia benar-benar paham maksudnya. Nah itu tuh enak. Jadi pun biasa saya dapat curhat lah ya dari orang tua. Nah mereka juga curhat tuh seperti itu. Jadi cara penyampaian guru ke orang tua itu melalui laporan yang ada di kelas. Atau misalnya nih tiba-tiba anak
marah atau tiba-tiba dia tantrum, mukul, jatuhin badan dan lain-lain. Nah, ini guru harus ngomong ke orang tua. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena biasanya kalau guru udah ngomong, nah nanti itu orang tua nyari tahu nih. Oh, misalnya dia tantrum karena dia ini makan manis. Nah, ini kan berkesinambungan nih. Nah, kenapa dia seperti ini? Karena ini. Nah, itu sih. Jadi caranya mungkin bisa berkomunikasi dengan cara laporan atau menggunakan buku penghubung. Nah, jadi apapun yang terjadi di sekolah, guru harus bercerita apa adanya ke orang tua, dan orang tua diharapkan untuk menerima agar perkembangan anak ini semakin baik. Karena biasa ada juga orang tua yang denial. Jadi kayak gurunya bilang di sekolah nih dia mukul dan lain-lain, orang tuanya nggak terima. Malahan jadinya nggak baik karena seharusnya ini tangani dengan benar seperti itu. Berarti harus ada kerjasama yang baik antara guru dan orang tua ya, Bu? Iya benar, apalagi misalnya anak-anaknya terapi. Nah ini nih jadi antara orang tua, guru, sama kelakuan anak ini ya harus saling komunikasi lah. Jadi orang tua, guru, terapis. Maksud saya terapis. Jadi ini juga, jadi terapis, guru dan orang tua ini harus saling komunikasi. Nah biasanya pun saya saya biasanya minta nomor guru atau guru pendamping. Nah, jadi tuh pas saya tahu dari guru pendampingnya anak seperti apa, sinkron nih dengan apa yang saya dapatkan. Nah, jadi kan kita sama-sama nih semuanya saling berkaitan. Nah, makanya juga kalau saya itu biasanya saya datangin nih sekolahnya. Jadi saya ketemu sama gurunya, sama kepala sekolahnya. Jadi kita tahu apa kekurangan anak di sekolah. Karena biasanya anak-anak seperti ini di tempat terapi, di sekolah dan di rumah bisa berbeda. Bisa berbeda ya, Bu, sikapnya? Iya, benar. Apalagi misalnya dia paham, oh di sekolah dia bisa semaunya karena gurunya lembut. Nah, di tempat terapi dia nggak bisa semaunya karena terapisnya tegas. Di rumah mungkin juga orang tuanya tegas, jadi dia nggak berani. Nah, ini kan beda-beda ya. Nah, itu tuh makanya harus saling komunikasi semuanya. Seperti itu. Baik, Bu. Kalau misalnya ada nih perbedaan antara orang tua dan guru, bagaimana sih, Bu, cara untuk menyikapinya? Ini balik lagi ya, kayak saya bilang mungkin perbedaannya kayak di sekolah nih anak tantrum, mukul teman dan lain-lain, di rumah dia enggak. Nah ini kan sebuah perbedaannya antara di sekolah dan di rumah. Nah ini mungkin harus ada orang lain untuk menyampaikanlah ke orang tuanya kalau misalnya memang anaknya seperti ini karena apa-apa di belakangnya, itu kan pasti ada. Nah mungkin kalau dia terapi, nah bisa nih jadi dari terapisnya, dari sudut pandang terapis seperti apa. Nah seperti itu. Jadi memang harus bersatu sih. Jadi kayak antara guru dan orang tua ini kalau berbeda pendapat mungkin dicari dulu nih apa yang membuat berbeda. Nah bisa jadi kan kayak yang saya bilang tadi, guru di sekolah misalnya lembut atau kebalikannya bakal jadi impact ke anaknya juga bakal berbeda kan. Nah jadi dilihat lagi dari anaknya seperti apa, dan orang tua harus menerima. Itu tuh kuncinya. Jadi biasanya kalau orang tua udah menerima anaknya, dia tahu anaknya seperti apa, atau dia tahu anaknya kalau nggak ada dia bakal tantrum dan lain-lain. Nah itu tuh. Jadi ya bukan menyalahkan orang tuanya, tapi karena kan orang tua ini yang megang kendali ya, dia kan yang paling lama dengan anak kan ya. Nah jadi orang tua yang harus menerima. Nah tapi kan jadi bisa dilihat lagi sih, misalnya di beberapa sekolah kan ada menyediakan CCTV ya. Nah biasanya anak tantrum nih bisa nih dilihat CCTV terjadi karena apa. Jadi dilihat lagi benar atau enggaknya, sinkron enggak nih dengan omongannya. Nah kalau bisa sih mereka antara orang tua dan guru ini harus satu, biar tidak ada perbedaan karena nanti berkaitan dengan perkembangan anaknya sendiri. Benar sekali, Bu. Baik, kita langsung lanjut saja ke pembahasan terakhir nih, Bu, yang sangat relate dengan banyak
bahwa Ya. mengelola perilaku anak di kelas inklusif kan tentu tidak mudah. Ibu boleh diceritakan pengalaman nyata saat menghadapi tantangan perilaku di kelas? Untuk perilaku di kelas ya. Eh, karena saya ini kan balik lagi ya, saya ini terapis, tapi saya juga ke sekolah untuk melihat apa kondisi anak. Nah, jadi eh, tadi itu kan gimana ya, kalau di sekolah itu harus lebih ditegaskan kayak Lebih gitu. ditegaskan Nah, kembali. jadi eh, tadi itu kan pertanyaannya tentang di kelas ya. Ya, Nah, di kelas itu cara kita buat eh, membuat anak itu lebih ikutin kita. Nah, itu bisa dengan cara dipertegas. Karena memang anak-anak seperti ini kita harus ngomongnya tegas tapi pendek. Nah, jadi kita perintahkan dia misalnya untuk duduk. Nah, kita cukup bilang duduk, ya udah dia harus duduk kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia sampai tantrum atau apa di kelas, kalau bisa dibawa keluar. Nah, jadi dibawa keluar, ditentangin dulu, dia udah tenang, boleh dia masuk lagi. Kayak gitu. Atau misalnya dia sudah paham nih dengan perintah dan lain-lain, boleh tuh kasih dia pilihan. Jadi misalnya dia tantrum dan lain-lain, kita kasih pilihan, kalau kamu masih nangis, kamu keluar, kalau kamu berhenti, kamu boleh duduk. Nah, jadi nanti dia mikir, oh dia maunya duduk, jadi dia berhenti nangis. Jadi memang kalau di kelas ini harus kita pegang kontrol anak. Nah, jadi memang kadang tuh ada orang yang merasa kok kita garang sih sama anak-anak berkebutuhan gitu ya. Padahal tuh bukan. Maksud kita itu adalah tegas. Karena anak-anak ini tahu, oh ini manjain dia, oh ini bolehin. Nah, itu ya sama kayak pada anak-anak umumnya. Nah, tapi dibedakan dia dipertegas karena kalau kita ngomong yang baik-baik atau lembut gitu tuh, oh nanti dia nggak mau nurut. Nah, jadi kita tegas, ada saatnya kita tegas, ada saatnya ya udah kita sayang dan lain-lain seperti itu. berarti dari sini kita belajar bahwa menjadi guru inklusif itu bukan hanya soal mengajar, tapi juga tentang kesabaran, empati, dan juga ketahanan emosional. Begitu ya, Bu? Ya, benar. Dan dia yang harus pegang kendali sih. Iya, agar tidak mengganggu pertumbuhan anak juga ya, Bu. Iya, benar. Benar-benar banget kayak gitu. Baik, Bu. Tidak terasa kita sudah membahas 5 topik penting hari ini, mulai dari manajemen kelas, pengantaran lingkungan belajar, strategi kegiatan, komunikasi dengan orang tua, hingga pengalaman menghadapi tantangan perilaku anak. Nah, sebelum kita tutup, satu pesan paling berharga untuk para pendengar kita hari ini, Bu. Untuk pesannya kita harus eh, terus membantu anak-anak berkebutuhan ini agar mereka bisa masuk ke dunia yang begitu indah. Jadi nggak dipandang sebelah mata, tapi mereka ini yang kita rangkul bersama-sama. Karena mau bagaimanapun ya mereka seperti anak-anak pada umumnya. Seperti itu. Terima kasih banyak Ibu atas ilmu dan inspirasi yang luar biasa hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi Bu. Baik, sama-sama. Baik teman-teman, sekian just tip kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus pantau akun Just Tip untuk mendengarkan atau menerima episode atau tema-tema yang pastinya menarik. Saya Egenia Elsa, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih, Bu.